Halo, selamat malam guys. Ketemu lagi sama aku, Sidik Cetyoanggono di YouTube channel Sidik Cetyoanggono di session bedtime story. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat semuanya ya. Malam hari ini aku mau lanjutin cerita yang kemarin udah aku ceritain tentang ketua OSIS. Perjalanan menjadi ketua OSIS. Perjalanan kayak mencapai impian apa gitu ya. Nggak, malam ini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama Simo. Simo is in the house now. Oke, langsung aja. Kemarin udah sampai ke tahap pemilihan akhir dan sampai diputusin kalau aku dan pasangan aku atau wakil aku dipilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS terbaru saat itu. Gimana kelanjutannya? Jangan lupa di like video ini dulu, lalu komen dan subscribe ya. Nah, jadi seperti yang udah aku ceritain kemarin, setelah aku dan wakil aku kepilih jadi ketua dan wakil ketua OSIS, perjalanan nggak berhenti sampai di situ aja, atau permasalahan nggak berhenti sampai situ aja, atau itu bukan akhir dari ceritanya kayak gitu, karena benar-benar perjalanan baru banget kita mulai. Singkat cerita, di sekolah aku itu sistemnya entah kenapa atau entah gimana, apakah di sekolah lain juga seperti itu atau gimana, dan di sistem di tahun sekarang apakah masih seperti itu atau enggak, aku nggak tahu. Tapi di tahun yang waktu itu aku sekolah seperti itu. Jadi saat aku sama wakil aku pilih, nah itu calon-calon yang lain yang tidak terpilih itu otomatis menjadi tim inti dari kepengurusan OSIS di tahun tersebut gitu. Jadi misalnya aku sebagai ketuanya, wakilnya pasangan aku itu, kemudian sekretaris, bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 1, sekretaris 2, atau wakil ketua 2 bahkan itu diambil dari calon-calon yang mengikuti seleksi waktu itu. Jadi bisa kebayangkan isi dari tim inti itu sebenarnya teman-teman kita juga yang pernah satu kandidat kayak itu di dalam kepemilihan. Tapi seperti yang aku disediakan kemarin, kalau misalnya ternyata di dalam tim itu, di dalam persaingan itu, ya ada suka nggak suka, ada support nggak support kayak gitu. Dan ya pada saat itu seperti kondisinya akan baik-baik aja kayak gitu. Ya udah, kayaknya tuh nerima aja gitu, aku menjadi pemimpinnya dan mereka menjadi istilahnya tim aku dan di bawah aku kayak gitu. Sampai akhirnya udahlah terpilih siapa jadi sekretaris, siapa jadi bendahara, siapa jadi wakil ketua 2 bahkan itu. Jadi ada ketua OSIS, wakilku, sama wakil lagi satu lagi yang terpilih dari kandidat yang kalah di pemilihan kedua kayak gitu. Udah, akhirnya kita susun kali ART segala macam perlengkapan yang dibutuhkan untuk kepengurusan, sampai akhirnya kita resmiin. Nah selanjutnya nggak lama waktu berjalan, aku dapat info nih kayak gitu, karena aku kelasnya waktu itu kelasnya di atas ya, di lantai atas itu. Sempat ngeliat kayak gitu kalau wakil aku itu datang ke sekolah bersama orang tua walinya. Aku nggak tahu keperluannya apa saat itu, karena memang belum nanya gitu. Yang aku tahu dia datang sama walinya kayak gitu. Kemudian nggak lama aku dipanggil sama pembina OSISnya, terusnya kita dipertemukan sama aku dipertemukan sama wakil aku itu bersama sama pembina OSIS saat itu.
kayak gitu. Dan itu baru banget kita baru mau ngejalanin program-program kerja kita lah istilahnya gitu ya. Belum lama gitu menjabat. Dan ternyata di situ aku dikasih informasi kalau dengan sangat menyesal wakil aku itu mengatakan atau mengajukan surat pengunduran diri kayak gitu. Jadinya tanpa konfirmasi, tanpa ngobrol dulu, tanpa apa ya, ya komunikasi lah ya, koordinasi sama aku, ternyata dia punya keputusan sendiri kayak gitu. Keputusannya itu dan benar-benar ngagetin saat itu, yang namanya kita berjuang sama-sama dari awal sampai akhirnya kita kepilih. Dan sampai akhirnya pada hari itu dia bilang kalau dia gak bisa lanjut untuk jadi wakil ketua OSIS saat itu dan memilih untuk mundur dari jabatan. Ya gimana ya, pasti bertanya-tanya kok bisa, kenapa, alasannya apa, pasti gue tanya gitu. Alasannya apa? Yang dia bilang sih setelah mengikuti OSIS atau apalagi pemilihan ketua OSIS kemarin, makin sibuk di OSIS, itu waktunya untuk belajar, waktunya untuk fokus sekolah itu hilang, berkurang, bahkan sampai hilang, karena kita banyak ketinggalan pelajaran. Sering dispensasi untuk keluar kelas untuk rapat atau ngurus acara waktu itu, atau ngurus kepemilihan saat itu, sehingga walinya ngerasa ya untuk jadi ketua OSIS atau bahkan wakilnya doang aja itu kayaknya nggak perlu deh kayak gitu loh. Jadi ya kayaknya dia memang penurut juga orang tuanya anaknya. Jadinya ya dengan alasan kayak gitu dia utarakan kalau dia nggak bisa lanjut gitu. Ya mau gimana, kalau ada keputusan orang tua, keputusan walinya, kita masa mau memaksakan diri gitu. Sedangkan dari pihak wakil aku itu waktu itu emang udah nggak ada niatan untuk lanjut, dan dia pun ingin mengiyakan keinginan dari walinya. Iya, jadi setelah keputusan itu ya yang mau nggak mau harus aku terima. Ya udah, mau gimana lagi kan, sedangkan posisi wakil ketua 1 harus diisi gitu. Jadi automatically posisinya wakil ketua 1 itu naik dari yang tadi wakil ketua 2 jadi wakil ketua 1, dan itu adalah kelas 2 yang di pemilihan sebelumnya itu yang tahap kedua itu jadi kandidat nomor 2 dia naik gitu. Jadi yang tadinya istilahnya bisa dibilang kandidat saingan, terus ternyata aku harus bersatu padu ya, bersinergi bergabung atau berkolaborasi dengan dia kayak gitu. Untungnya memang kita tidak pernah ada masalah waktu pemilihan pun kita berjalan dengan sangat kondusif dan sportif lah ya istilahnya. Kita nggak ada sama-sama saling benci atau kayak gimana. Jadinya ya walaupun mungkin ada sisi males atau segan kayak gitu, tapi ya mau gak mau ya harus dijalanin. Akhirnya tetap dia mau dukung dan kita jalanin ke depannya selama setahun ke depan itu dengan bersama kayak gitu. Jadi yang tadinya wakil aku siapa, ternyata pas pemilihan ya wakil aku si A, ternyata pas udah kepilih dan harus menjalanin setahun ke depan dan dengan wakil atau dengan pendamping yang berbeda kayak gitu. Jadi itu suatu pengalaman yang unik gitu. Baru kelas 1 udah itu dikasih amanah besar untuk jadi ketua OSIS untuk sekolah. Kemudian juga ada sedikit drama di situ, pergantian wakil yang tadinya A jadi B. Itu gak gampang sih ya, karena kan kita nentuin orang yang memang
satu visi juga itu nggak gampang tuh. Ya selanjutnya kita jalanin hari-hari, jalanin bikin departemen, mulai jalanin program-program dari departemen masing-masing gitu. Pasti banyak kendala, pasti banyak halangan, rintangan yang pasti dalam organisasi itu kejadian kayak gitu. Apalagi bisa kebayang dong aku mimpin teman-teman atau bahkan anggota yang di kelas 2 atau kelas 11 gitu. Jadinya kalau orangnya emang udah batu dan gak bisa dikasih tahu, ya balik lagi ke pribadi masing-masing. Tujuan kita di OSIS untuk apa? Karena organisasi kan walaupun berbeda-beda visi, berbeda-beda pemikiran kayak gitu, tapi tetap tujuannya satu, buat sekolah itu maju, bikin event yang bikin sekolah bangga, yang berhasil acaranya, yang sukses. Dan itu bukan buat siapa-siapa, bukan buat sekolah doang, tapi buat kepuasan dari pribadi anggota masing-masing itu. Tuh deh. Jadi itu dia mungkin akhir dari part menjadi ketua OSIS. Jadi itu pengalamannya, akhirnya bisa menjalani itu selama setahun penuh untuk bertanggung jawab, dan akhirnya menyerahkan posisi tersebut ke kandidat selanjutnya di tahun setelah itu, pas aku naik kelas 2 atau kelas 11. Itu deh ceritanya ya. Buat yang mau tanya, mau komen, mau kritik saran, boleh ya komen di bawah. Atau kalau suka videonya dan mau support terus, di klik tombol like-nya dan di klik tombol subscribe. Itu dulu, sampai ketemu di cerita selanjutnya, di sesi-sesi selanjutnya, di segmen-segmen selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan bye-bye.